Bab 311. Serangan balik orang Italia. Sementara Brengar bergerak menuju target berikutnya, yaitu kota Milan, rute pasokannya dijaga oleh 5.000 prajurit yang telah mentransfer harta karun yang diperoleh dari penjarahan Verona. Orang-orang ini berdedikasi untuk memastikan bahwa pasukan utama mendapatkan pasokan yang memadai dan semua rampasan perang diangkut kembali ke perbendaharaan kerajaan di Kufstein. Namun, karena sifat misi mereka dengan cepat menjadi sasaran pasukan Italia. Karena Italia tidak mampu menghadapi Austria di medan perang, mereka mulai menggunakan taktik pertempuran kecil melawan resimen pengintai musuh. Mengenai jaringan logistik, Brengar telah meningkatkan jumlah prajurit di barisan mereka dari 5.000 menjadi 5.500, menambahkan beberapa pengintai untuk memastikan keamanan jalur di depan. Saat itu, pasukan ini dipimpin oleh kolonel, yang merupakan atasan Kapten Arnold, dengan unit Grenadier Arnold bertindak sebagai unit ofensif pusat di barisan mereka. Saat ini, karavan perbekalan ini berada di tengah perkemahan mereka, di padang rumput antara pegunungan Alpen Italia dan Milan. Hari masih pagi, dan mereka baru saja bangun, mereka sedang membongkar perkemahan agar dapat memulai perjalanan panjang menuju Milan, tempat pasukan utama Brengar pasti berada. Kapten Arnold sedang berbagi rokok rami antara dirinya dan kolonel saat mereka mendiskusikan rencana mereka di atas peta di dalam tenda komando. Rute pasokan kita seharusnya membawa kita dengan selamat ke garis depan, tempat kita dapat memasok kembali Raja Brengar dan pasukannya. Para pengintai telah melihat ke depan, dan mereka telah meyakinkan kita bahwa tidak ada jebakan atau penyergapan yang dipasang di sepanjang jalur kita. Beri waktu 1 atau 2 hari lagi, dan kita seharusnya tiba di tujuan tanpa insiden. Di sisi lain, Arnold tidak yakin, suasana telah tenang sejak mereka memulai perjalanan kembali ke garis depan. Lebih dari seminggu telah berlalu sejak pengepungan Verona, dan selama waktu ini, mereka telah melakukan perjalanan pulang pergi ke Kufstein. Namun, mereka belum pernah menghadapi penyergapan musuh atau upaya penyergapan apapun. Sungguh membingungkan, lagi pula, taktik terbaik yang bisa dipikirkan Italia untuk memperlambat laju Austria adalah menyergap unit-unit kecil yang terpisah dari tentara Austria utama. Meskipun terpisah dari pasukan utama dan ditugaskan dengan tugas penting menjaga rute pasokan ke Italia, pihak Italia tampaknya mengabaikan gangguan tersebut, seolah-olah mereka sedang mengawasi dan menunggu kesempatan yang sempurna untuk menyerang saat Austria tidak menduganya. Hal ini membuat Arnold cukup paranoid, karena ia yakin pihak Italia akan menargetkan jaringan logistik Austria. Namun, baik pramuka maupun badan intelijen tidak memberitahu mereka tentang keberadaan musuh di sekitar. Saat Arnold dan kolonel mendiskusikan rencana mereka untuk sisa perjalanan mereka, seorang ksatria Italia tanpa baju zirah dan berpakaian sederhana terlihat di kejauhan, sedang mengawasi perkemahan Austria dari puncak bukit di atas. Kerajaan Italia telah menyadari infiltrasi jaringan mata-mata Brengar ke Italia Utara. Menanggapi ancaman ini, pihak Italia telah mengadopsi taktik yang meyakinkan, mereka mulai menanggalkan senjata dan baju zirah mereka dan melakukan perjalanan dengan menyamar sebagai karavan pengungsi dan pedagang. Lagi pula, baju zirah mereka praktis tak berguna menghadapi senjata-senjata canggih Austria. Perbedaan antara karavan-karavan ini dan kelompok pengungsi sesungguhnya adalah bahwa mereka terdiri dari para prajurit Italia yang tangguh dan persenjataan tersembunyi mereka, yang dibutuhkan untuk menyergap tentara Austria. Mereka bahkan membawa perempuan dan anak-anak agar lebih meyakinkan, tanpa takut akan nasib mereka setelah pertempuran meletus. Setelah mengamati perkemahan Austria dan para prajurit di dalamnya dengan saksama selama beberapa waktu, sang ksatria Italia menunggang kudanya kembali ke unitnya, di mana ia memberitahu para komandannya tentang apa yang telah ia temukan. Karena pasukan Austria sedang merobohkan perkemahan mereka, saat itu adalah waktu yang tepat untuk menyergap mereka. Tak lama kemudian, konvoi yang disebut pengungsi ini mendekati pasukan Austria, yang saat itu tengah bersiap untuk bergerak keluar. Karena itu, hanya ada beberapa orang yang berjaga, dan dengan demikian, butuh beberapa waktu sebelum kafilah Italia terlihat di antara lereng bukit dataran Milan. Ketika pasukan Austria akhirnya menyadari bahwa sebuah kafilah tak dikenal sedang mendekat, para penjaga menurunkan senjata mereka ke arah orang-orang asing yang mendekat. Namun, sebelum mereka sempat memberikan perintah, para prajurit berkuda dari pasukan Italia melepaskan pedang mereka dan menyerbu ke arah para penjaga, menembus helm mereka yang terbuka dan merenggut nyawa mereka. Saat kavaleri menyerbu ke perkemahan, sekelompok besar tentara Italia memisahkan diri dan mulai mengerumuni tentara Austria sebelum mereka sempat merebut senjata mereka untuk membalas. Saat pasukan Italia menyerbu ke arah tentara Austria, panah dan baut mulai berterbangan ke dalam perkemahan. Kam itu segera dibanjiri tentara Italia yang mulai membantai tentara Austria yang kesulitan mempersenjatai diri dalam upaya melawan penyergapan yang terencana dengan baik. Saat kekacauan meletus di Kam, seorang tentara bergegas masuk ke tenda komando, memberi tahu kolonel dan Kapten Arnold tentang penyergapan musuh. "Tuan, kita diserang." Baik kolonel maupun Kapten Arnold saling berpandangan dengan bingung, dari mana datangnya tentara musuh. Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan mereka, kedua perwira tahu sekarang bukan saatnya untuk bertanya,
Tetapi sebaliknya, tindakan tegas perlu diambil jika mereka ingin selamat dari penyergapan musuh. Dengan pemikiran ini, Kolonel dan Kapten Arnold keluar dari tenda komando dan mulai mengumpulkan pasukan mereka untuk bertempur. Bangun barisan. Ambil senapan kalian dan bangun barisan, sialan. Mendengar suara percaya diri komandan mereka yang menembus udara sudah cukup untuk menyadarkan para prajurit di dekatnya, di mana refleks mereka sebagai veteran yang tangguh dalam pertempuran langsung mengambil alih. Kinilah saatnya pelatihan intensif yang telah mereka jalani untuk benar-benar menunjukkan diri. Para prajurit bergegas masuk ke tenda mereka, di mana mereka mengambil senapan laras ganda 1417/18 mereka, beserta perlengkapan jaring yang berisi amunisi mereka. Tak lama kemudian, pasukan Austria mulai membentuk barisan sambil menembaki para pengungsi yang telah menyelinap ke perkemahan mereka. Ribuan orang Austria kini telah mempersenjatai diri dengan senapan musket mereka dan mulai secara efektif melawan serangan Italia. Saat mereka dengan cepat mengisi ulang senjata mereka dan melepaskan tembakan kedua, pasukan Italia dengan cepat tercerai-berai. Saat pertempuran terus berlangsung, Arnold mengerahkan pasukan grenadiernya, yang berhasil memenuhi tugas mereka sebagai pasukan kejut tentara Austria. Tanpa rasa takut, mereka mulai mengisi senapan dan menembak ke arah kerumunan tentara Italia. Setelah itu, mereka menyalakan granat dan melemparkannya ke tengah pertempuran. Setelah granat meledak, menewaskan ratusan orang Italia, mereka memasang bayonet mereka. Di sana, para grenadier yang tak kenal takut menyerang tentara Italia yang gegar otak, menusuk mereka dengan bilah baja segitiga, menyebabkan luka parah yang mustahil dijahit, membuat orang-orang Italia itu berlumuran darah dalam genangan cairan tubuh mereka. Sementara itu, beberapa lusin ksatria Italia mengambil senapan dari tentara Austria yang gugur. Setelah itu, mereka segera menunggang kuda dan melarikan diri ke kejauhan. Saat mereka melakukannya, tentara Italia yang tersisa menyadari hal ini dan mulai mundur, memberikan perlindungan bagi para ksatria saat mereka melarikan diri dari medan perang yang kacau. Gelombang perang dengan cepat berbalik menguntungkan Austria. Ketika Austria berhasil menguasai kembali, para penyergap Italia dengan cepat dibantai bak sekawanan anjing liar. Pertempuran berakhir segera setelah dimulai, dengan kemenangan gemilang bagi tentara Austria. Sayangnya, para ksatria berhasil lolos dengan beberapa lusin senapan, yang niscaya akan mereka bawa kembali ke para insinyur kekaisaran. Satu hal yang pasti, hasil seperti itu akan berdampak luas, yaitu kebocoran teknologi dan kemajuan yang akan segera dimiliki musuh Brengar. Masa-masa dominasi teknologi yang luar biasa akan segera berakhir. Jika Brengar tidak terus berinovasi dalam pasukannya, ia akan segera menghadapi pasukan dengan kapasitas militer yang setara dengannya. Bab 312. Jatuhnya Zurich. Sementara kafilah pasukan Austria telah menderita banyak kerugian dalam perjalanan mereka ke kota Milan akibat penyergapan musuh, Adelbrand telah berbaris menuju titik kumpul pasukan Swiss di kota Zurich. Hingga saat itu, pasukan Swiss belum pernah merasakan kekuatan baja dan tembakan, dan karena itu, mereka cukup arogan. Selain tentara bayaran yang dibasmi selama Brengar naik ke tampuk kekuasaan, pihak Swiss belum menyadari keefektifan persenjataan Brengar dan menolak untuk percaya bahwa Austria telah menjadi lebih unggul dari pasukan mereka yang besar. Dengan demikian, ada semacam kesombongan di antara tentara Swiss yang berkumpul di Zurich saat mereka menyaksikan tentara Austria yang mengenakan perlengkapan hitam dan emas tiba di luar batas kota mereka. Komandan pasukan Swiss yang berkumpul di Zurich adalah Adipati Zurich. Beliau adalah kepala konfederasi Swiss saat itu dan merupakan seorang pria yang terkenal berkuasa di negara bagian pegunungan Alpen tersebut. Saat beliau menatap pasukan Austria yang berkumpul di bawah bentengnya, senyum puas tersungging di wajahnya. Beliau dengan berani menyatakan bahwa kota itu tak tertembus. Aku tidak peduli senjata ajaib apapun yang konon diciptakan orang-orang Austria ini, mereka tidak akan mampu menembus tembok kotaku yang kokoh. Namun, tepat saat pria itu mengatakan ini, gemas 1417 artileri seberat 12 pon menggelegar di udara saat peluru-peluru itu bersiul dan meledak di atas tembok-tembok batu kota yang megah. Ironisnya, bagian tembok tempat Duke of Zurich berdiri terkena salah satu peluru ini, dampak ledakannya menghancurkan benteng dan membuatnya terpelanting ke bawah hingga tewas. Dengan setiap rentetan tembakan, dinding-dinding batu dengan cepat terkikis saat ledakan dahsyat menelan material penyusunnya. Dengan 140 meriam yang melepaskan tembakan dahsyat ke dinding-dinding kota, hanya dalam hitungan jam mereka pun hancur berkeping-keping, yang sangat disayangkan oleh pasukan pembela Swiss. Ketika tentara Austria berhamburan di atas puing-puing yang dulunya merupakan tembok kota yang kokoh, yang dianggap tak tertembus oleh Adipati Zurich, pasukan Swiss hampir tak percaya. Dalam waktu sesingkat itu, tembok kota hancur, dan musuh menyerbu, dengan bayonet terhunus, mereka membentuk barisan dan menembaki para pembela Swiss yang tertegun. Adelbrand memandangi pasukannya dari kejauhan saat mereka maju memasuki kota dan terlibat pertempuran dengan tentara Swiss yang telah berkumpul di gerbang kota. Sayangnya, mereka tiba lebih awal dan hanya bertempur melawan separuh pasukan yang dapat dikerahkan Konfederasi Swiss. Tanpa ragu,
Zurich akan jatuh pada hari itu, dan bersamanya, separuh tentara Swiss. Dengan mengingat hal ini, Adelbrand mendekati garis depan pertempuran, di mana ia menyaksikan tentara Austria menembaki pasukan tombak Swiss yang bergegas menuju garis Austria. Mereka tidak diberitahu bahwa taktik gelombang manusia tidak berpengaruh pada tentara Austria. Saat pasukan Swiss melangkah semakin dekat ke garis Austria, asap memenuhi udara, dan guntur bergema di kejauhan saat ribuan senjata meletus serempak, merobek baju zirah prajurit Swiss seperti pisau menembus mentega, dan mencabik-cabik organ dalam mereka. Darah dan tulang berceceran di medan perang setiap kali terjadi tembakan, menimbulkan kepanikan di kalangan pasukan Swiss. Di puncak kesombongan mereka tidak percaya sedetik pun bahwa senjata Austria dapat dengan mudah menembus lapisan baja berkualitas tinggi mereka. Adipati Zurich kini terkubur di bawah reruntuhan tembok tempat ia berdiri, kepalanya remuk seperti melon saat pecahan batu raksasa itu menggantikan tempat tengkoraknya dulu berada. Ia tidak selamat dari rentetan serangan awal dan karena itu tidak dapat mengumpulkan para pembela kota di belakangnya. Dengan rantai komando yang terputus, tentara Swiss tak butuh waktu lama untuk memisahkan diri dan melarikan diri dari gerbang belakang kota, berjuang keras menerobos dengan mengorbankan nyawa rekan mereka. Berbeda dengan di Italia, rencananya bukanlah untuk menyerbu dan menjara kota-kota Swiss demi kepentingan mereka. Alih-alih, yang terjadi adalah penaklukan dan aneksasi. Jadi, sementara tentara Swiss melarikan diri dari kota dengan cepat, Austria mengamankan area-area kritis sementara membiarkan warga sipil berjuang sendiri. Setelah beberapa jam, pertempuran berakhir, dan semua perlawanan di kota Zurich yang dulu perkasa telah runtuh. Bendera Austria perlahan berkibar di atas dindingnya sementara Adelbrand menatap matahari terbenam dengan ekspresi tenang. Sambil menatap ke kejauhan, wakil komandannya menghampirinya dan menyampaikan informasi yang telah diterimanya. Dari 10.000 tentara Swiss yang ditempatkan di Zurich, lebih dari separuhnya tewas dalam pertempuran. Sedangkan untuk korban kami, kurang dari 1.000 orang terluka atau tewas dalam pertempuran. Apa rencana untuk para korban? Adelbrand mendesah sebelum mengalihkan perhatiannya dari matahari terbenam yang indah ke arah pejabat eksekutifnya. Bawa orang Austria kembali ke tanah air dan kuburkan mereka di pemakaman nasional. Sedangkan untuk tentara Swiss, kuburkan mereka dengan sepantasnya. Kita di sini untuk memerintah orang-orang ini, jadi kita tidak boleh mengolok-olok orang mati mereka. Perwira itu menganggukkan kepala menanggapi perintah-perintah tersebut, sambil melakukannya, ia bersiap untuk pergi sebelum teringat bahwa ia memiliki catatan di sakunya yang berasal dari garis depan Italia. Dengan mengingat hal itu, ia mengambil surat itu dan membacakan isinya kepada Jenderal Adelbrand. Karavan pasokan yang bertugas memberikan dukungan logistik kepada pasukan Berengar telah disergap, mereka hanya menderita sedikit korban, dan beberapa lusin senapan dijarah. Berengar telah memberitahu semua pasukan bahwa musuh mungkin menyamar sebagai pengungsi atau pedagang dan kita harus tetap waspada. Tampaknya musuh telah menyadari bahwa mereka tidak dapat melawan kita di medan perang dan karena itu menggunakan beberapa taktik yang tidak konvensional. Setelah mendengar ini, Adelbrand menghela napas berat sebelum memberikan perintahnya kepada perwira itu. Gandakan perlindungan jaringan logistik kita, dan sampaikan perintah ini kepada para perwira yang bertugas. Aku tidak ingin ada kecelakaan dalam kampanye kita. Jika Italia telah mengadopsi taktik seperti itu, hanya masalah waktu sebelum Swiss juga melakukannya. Setelah mendengar ini, perwira itu memberi hormat kepada Jenderal Adelbrand sebelum menjawab ya. Ya, Tuan. Jenderal Adelbrand membalas hormat pria itu sebelum memberinya satu perintah terakhir untuk hari itu. Setelah mengatakan itu, sang perwira meninggalkan area tempat Adelbrand berdiri, dan sang jenderal ditinggalkan sendirian, menatap ke arah matahari terbenam yang indah yang memenuhi langit dengan perpaduan unik antara cahaya jingga dan ungu. Hanya satu pikiran yang terucap dari bibir pria itu saat ia merenungkan informasi baru yang diterimanya. Sepertinya semuanya tidak akan membosankan lagi. Dengan peristiwa ini, perang kemerdekaan Austria memasuki babak baru, hari-hari pertempuran lapangan yang penting dan taktik gelombang manusia akan segera berakhir, karena pasukan Italia dan Swiss akan terlibat dalam peperangan non-konvensional melawan pasukan tentara kerajaan Austria yang unggul dalam jumlah dan teknologi. Pendudukan dan aneksasi Austria atas Swiss akan menjadi konflik yang panjang dan brutal, karena penduduk non-Jerman pasti akan membalas terhadap pasukan yang memimpin mereka dengan tangan besi. Berengar tidak mau menerima mereka yang tidak patuh, dan pemberontakan tidak dapat ditoleransi. Meskipun Austria telah menaklukkan Zurich, perang untuk Swiss baru saja dimulai. Apakah Jenderal Adelbrand dapat beradaptasi dengan taktik baru yang digunakan musuh masih harus dilihat. Bab 313. Lunas. Di antara para awak kapal Honoria yang membalas dendam, ada seorang gadis yang menonjol di antara awak kapal yang sebagian besar orang Eropa. Wanita ini bernama Nazeha El-Fahmi, ia adalah seorang wanita dari Kesultanan Mamluk yang pernah pergi ke Austria sebagai budak di masa lalunya. Namun, karena reformasi hukum Berengar yang melarang perbudakan di kerajaan Austria, Nazeha segera mendapati dirinya mudah diakses dan tidak mampu bekerja. Lagi pula,
Ia seorang perempuan sekaligus minoritas, dan ia tidak diberi hak istimewa yang diterima orang Austria pada umumnya. Karena tidak punya tujuan hidup, dia akhirnya menjual tubuhnya untuk menyambung hidup di kota Kufstein. Lagi pula, wanita cantik dari luar negeri merupakan objek yang sangat diinginkan oleh banyak pelanggan yang mengunjungi rumah bordil tempatnya bekerja sebelumnya. Suatu hari, Nazeha sedang berbelanja perlengkapan ketika ia bertemu dengan Putri Honoria, yang memperkenalkan dirinya sebagai Valeria Zonara. Keduanya mengobrol cukup lama sebelum sang putri yang melarikan diri itu memberi Nazeha sebuah tawaran di mana ia bisa hidup bebas dan kaya. Setelah mempertimbangkan tawaran itu dengan saksama, Nazeha bergabung dengan kru Valeria. Ia tidak keberatan Valeria adalah seorang Bizantium, meskipun kedua bangsa mereka telah bermusuhan selama berabad-abad. Lagi pula, ia bukanlah anggota aristokrasi Bizantium yang bertanggung jawab atas berbagai invasi ke wilayah bangsanya. Atau begitulah yang ia pikirkan, dan karena itu, ia menikmati waktunya sebagai anggota kru Honoria. Namun, semakin ia memanfaatkan senjata yang diberikan oleh kerajaan Austria, semakin ia yakin bahwa senjata-senjata tersebut perlu diselundupkan ke tanah airnya agar dapat digunakan untuk mengusir penjajah Bizantium. Berkat bantuan militer Austria, sebagian besar Mesir dan Libya jatuh ke tangan Bizantium. Bersamaan dengan itu, wilayah-wilayah paling ekonomis di tanah airnya pun jatuh ke tangan musuh bebuyutan mereka. Sebagai seorang perempuan yang sangat patriotik, Nazeha ingin membantu rakyatnya dengan segala cara yang ia bisa. Maka, ketika awak kapal pembalasan Honoria berlabuh di kota Benghazi untuk menjual barang rampasan yang mereka peroleh dari kapal-kapal yang baru saja mereka jarah, Nazeha sedang menjalankan misi lain. Di balik jubahnya, tersembunyi salah satu dari 1421 senapan api berulang yang dirancang berengar untuk digunakan Honoria. Ia diam-diam sedang menuju pertemuan rahasia antara dirinya dan seorang perwakilan Kesultanan Mamluk. Tanpa sepengetahuannya, ia telah diikuti oleh seorang agen misterius dalam kegelapan. Selama lebih dari setahun sekarang, jaringan mata-mata Linde telah meluas ke Bizantium dan Kesultanan Mamluk, dengan dibukanya rute perdagangan di seluruh Mediterania yang sebagian besar disebabkan oleh perluasan angkatan laut berengar. Peluang untuk menempatkan agen di seluruh wilayah pesisir laut tersebut pun muncul. Linde, yang tak pernah menyia-nyiakan kesempatan, memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas dan memperkuat jaringan mata-matanya. Oleh karena itu, sebuah sel kecil dari Badan Intelijen Austria yang berada di Benghazi telah mengetahui pertemuan ini. Mereka segera mengidentifikasi target dan mengikutinya ke pertemuan tersebut, di mana ia kini berdiri berhadapan dengan seorang anggota militer Mamluk. Pria itu adalah seorang pejabat tinggi yang ditugaskan oleh Sultan untuk mendapatkan persenjataan canggih yang diklaim wanita itu telah ia temukan. Sambil berdiri di depan Nazeha, ia mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. "Apakah kamu membawa apa yang kamu janjikan?" Nazeha mengangguk tanpa suara sebelum memperlihatkan senapan flintlock yang berulang. Saat perwira itu menatap senjata itu, ia tahu itu sama sekali tidak mirip dengan arkebus yang digunakan oleh pasukan Bizantium. Karena itu, ia mengulurkan tangan dan meraih senjata itu, mengarahkannya ke udara dan mengokangnya kembali sebelum menembak. Tembakan itu melayang ke udara, dan setelah itu, ia mengokang kembali senapannya dan menembak lagi. Setelah beberapa kali menggunakan senjatanya, petugas itu menganggukkan kepala dengan senyum gembira tersungging di bibirnya. Ia menyerahkan senjata itu kepada seorang bawahan sebelum mengeluarkan sebuah peti kecil berisi koin emas, yang kemudian diserahkannya kepada Nazeha. "Pengabdian Anda kepada Kesultanan sangat dihargai, penghargaan kecil dari Sultan sebagai bukti rasa terima kasihnya." Mata Nazeha terbelalak saat dia melihat kekayaan itu dan segera meraihnya sebelum menyimpannya di balik jubahnya. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat sebelum meninggalkan tempat pertemuan. Perempuan muda Arab itu sama sekali tidak menyadari bahwa setelah ia meninggalkan tempat itu, petugas dan asistennya dibunuh oleh agen-agen Austria. Senjatanya ditemukan kembali, dan Honoria telah diberitahu tentang pengkhianatan perempuan itu. Karena itu, ketika Nazeha akhirnya kembali ke kapal setelah menghabiskan kekayaan barunya untuk bersenang-senang, dia mendapati Honoria dan para awak kapal berkumpul di hadapannya, bersenjata dan siap menahannya. Nazeha tidak tahu apa yang telah dilakukannya hingga membuat mereka marah, tetapi dia tahu bahwa dirinya dalam masalah. Namun, sebelum dia dapat melarikan diri, salah satu gadis memukul bagian belakang kepalanya dengan gagang senjata apinya, yang menyebabkan gadis itu pingsan sepenuhnya. Ketika akhirnya sadar, ia diikat dengan tali kawat baja dan dibaringkan di tepi kapal. Nazeha tidak menyadari pengkhianatannya telah terbongkar dan mencoba memohon kepada Honoria. "Kapten, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku tidak melakukan kesalahan apapun." Namun, Honoria hanya mencibir jijik sebelum mengambil kembali senapan batu api berulang yang telah dijual Nazeha kepada Kesultanan. Senjata itu memiliki tanda bukti yang sama dan nomor seri senapan yang telah ia serahkan kepada Kesultanan, dan setelah mengamati hal ini, mata wanita cantik Arab itu terbelalak tak percaya. Melihat ekspresi Nazeha, seringai sadis melengkung di bibir Honoria yang bersih saat dia menanyakan pertanyaan dalam benaknya.
Apakah Anda menyangkal bahwa Anda telah menjual senjata yang diberikan kepada Anda oleh mahkota Austria kepada musuh-musuhnya? Setelah mendengar pertanyaan ini, Naseha memalingkan muka. Dia tahu tidak ada yang bisa dia katakan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Jelas, agen-agen kerajaan Austria telah mengetahui tentang pengkhianatannya, dan mereka punya bukti untuk membuktikannya. Karena itu, perempuan itu menerima nasibnya, meskipun ia tidak tahu betapa kejamnya hukuman atas kejahatannya. Dengan bukti-bukti yang dihadirkan di hadapan kru dan tidak adanya penyangkalan atas kejahatannya, Honoria menyatakan Naseha bersalah di hadapan seluruh kru. Naseha El-Fahmi, karena telah memasok senjata canggih yang telah dianugerahkan oleh Yang Mulia kepada para pesaing mahkota Austria, kau tidak hanya mengkhianati kru ini, tetapi juga membahayakan nyawa setiap saudarimu yang telah berjuang bersamamu. Atas kejahatan pengkhianatan dan pemberontakan, hanya ada satu hukuman. Aku menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Semoga Tuhan mengasihani jiwamu. Setelah dekrit ini diucapkan, tali kawat baja diikatkan di bawah kapal sebelum Naseha terlempar ke Laut Tengah. Saat kapal berlayar di laut, Naseha perlahan-lahan terseret di sepanjang lunas kapal. Beberapa luka robek menumpuk di punggungnya saat ia dipaksa dengan keras melintasi lunas baja yang tajam. Apakah perempuan itu kehabisan darah di air atau tenggelam tidak dapat dipastikan. Namun, yang tak terbantahkan adalah bahwa Naseha telah meninggal dengan cara yang menyedihkan atas tindakannya terhadap awak kapal, dan yang lebih penting, mahkota Austria. Jika agen-agen Berengar belum berada di Benghazi untuk memata-matai kesultanan untuk kekaisaran Bizantium, maka kemungkinan besar para pesaing Berengar akan membatalkan rekayasa persenjataan canggih tersebut dalam 10 tahun ke depan. Beruntung bagi Austria, jaringan intelijen mereka telah tersebar di Mediterania dan mampu mencegat teknologi berharga tersebut sebelum jatuh ke tangan yang salah. Dengan meningkatnya perdagangan ke wilayah Mediterania, Berengar dapat dengan mudah menyusup ke masyarakat yang berbagi laut, sejauh mana hal itu sepenuhnya bergantung pada wilayah yang dimasuki agennya. Dengan mengingat hal itu, Honoria menghela napas berat saat kembali ke kamar kaptennya dengan sebotol whisky di tangannya. Tidak pernah mudah menghukum seseorang yang kau anggap teman setelah mereka mengkhianatimu. Karena itu, sang putri pelarian mulai merajuk sendirian di kamarnya, sambil minum dari botol whisky. Ia mengungkapkan apa yang ada di benaknya. Berengar, aku merindukanmu. Kapan kamu akan pulang? Honoria sama sekali tidak menyadari bahwa Elfrun telah mendengarkan keluh kesahnya dari balik pintu, dengan ekspresi buruk di wajahnya yang sebenarnya manis. Kenyataan bahwa Honoria memikirkan Berengar di saat-saat seperti itu sungguh mengganggu gadis remaja itu. Karena itu, ia menolak untuk berdiam diri dan mendengarkan kata-kata Honoria. Ia malah meninggalkan koridor dalam diam. Tak seorang pun pernah menyadari bahwa ia telah menguping pembicaraan kapten. Bab 314. Pembentukan milisi nasional. Saat Berengar pergi berperang, Kanselir Otto von Gratz memimpin negara saat ia sedang tidak ada. Meskipun terdapat beberapa garnisun di seluruh kerajaan, ketakutan akan invasi kekuatan asing mulai menjangkiti sebagian kecil penduduk. Menanggapi hal ini, Pangeran Otto merancang sebuah gagasan dan menyampaikannya di hadapan Reichstag. Gagasan ini secara longgar didasarkan pada beberapa ocehan mabuk yang Otto lakukan antara dirinya dan Raja Berengar pada hari-hari menjelang perang. Otto adalah seorang negarawan yang efisien dan mampu sepenuhnya terinspirasi oleh ide-ide Berengar yang setengah sadar dan mabuk, serta mewujudkannya menjadi kenyataan praktis. Saat itu, Kanselir Austria sedang berdiri di dalam Reichstag, menyampaikan pendapatnya kepada anggota Kongres yang berkumpul di dalamnya. Sebagai wakil rakyat, Gunther termasuk di antara orang-orang yang dipilih oleh rakyat dari semua lapisan masyarakat untuk mewakili kepentingan rakyat. Karena itu, ia memahami gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Kanselir, yang berbicara dengan penuh semangat. Beberapa bulan yang lalu, saya berdiskusi dengan Raja Berengar tentang masalah yang sangat penting bagi keselamatan dan keamanan kerajaan Austria. Kami membahas kemungkinan pembentukan Garda Nasional. Sebuah kelompok warga sipil terdaftar dan teregulasi dengan baik yang menjalani pelatihan militer di akhir pekan, dan bertindak sebagai perpanjangan dari angkatan bersenjata yang sudah ada sebelumnya. Tujuan Garda Nasional ini adalah untuk memastikan bahwa rakyat Austria dipersenjatai dan dilatih secara memadai untuk mempertahankan nyawa dan harta benda mereka jika ada orang asing yang menyerbu negara kita. Hari ini, saya telah memberikan kepada Anda semua salinan rencana yang saya usulkan untuk Garda Nasional Austria. Semua pria berbadan sehat berusia antara 16 hingga 20 tahun diwajibkan menjalani pelatihan mingguan berdasarkan standar militer, termasuk kebugaran fisik, pelatihan senjata api, dan taktik. Tentu saja, para pria ini akan mendapatkan kompensasi yang sesuai atas waktu yang dihabiskan untuk berlatih di milisi. Dengan demikian, saya akan menyerahkan rancangan undang-undang ini kepada Anda semua untuk ditinjau dan didiskusikan. Namun, sekarang, lebih dari sebelumnya, saya rasa penting bagi kita untuk memastikan Austria terlindungi dengan baik dari semua ancaman internal dan eksternal. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kanselir meninggalkan podium dan kembali ke kastilnya di Kufstein, tempat ia mulai bersantai hingga tercapai kesepakatan antara legislatif dan dirinya sendiri.
Ia tidak melakukan apapun sementara Reichstag berdebat di antara mereka sendiri, dan karena itu ia menikmati secangkir kopi yang nikmat. Sementara Otto sedang menikmati waktu luangnya, Gunther sedang mempertimbangkan usulan tersebut. Usulan itu sama sekali bukan ide yang buruk, dan ia tahu bahwa Austria memiliki kemampuan untuk memasok milisi dengan senjata yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Karena itu, ia mendukung gagasan pembentukan milisi nasional. Lagi pula, garnisun yang tersebar di seluruh Austria tidak cukup untuk melindungi ladang dan penduduk desa dari potensi invasi. Dengan mengingat hal ini, ia memandang perwakilan lainnya dalam perdebatan sengit satu sama lain. Banyak dari mereka memiliki putra yang berada dalam kelompok usia yang tercantum dan khawatir anak-anak mereka akan dipaksa angkat senjata untuk membela negara jika diserang. Gunther memutuskan akan berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan Reichstag agar menyetujui persyaratan Kanselir Otto. Pria itu menggigil karena cemas saat mendekati podium dan mencoba menarik perhatian perwakilan yang berdebat. Akan tetapi, tindakannya sama sekali tidak disadari, karena itu, ia memutuskan untuk mencuri tekadnya dan berbicara dengan nada penuh kekuatan. Ketika Gunther meneriakkan kata-kata ini sekuat tenaga, semua orang akhirnya menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di podium dan merasa tertarik. Gunther berdeham sebelum berbicara dengan suara berwibawa. Beberapa dari Anda mungkin tidak tahu siapa saya, tetapi nama saya Gunther, saya adalah seorang wakil yang dipilih oleh rakyat Kufstein untuk mewakili kepentingan mereka. Saya tahu banyak dari Anda berasal dari keluarga bangsawan, tetapi izinkan saya memberitahu Anda siapa saya. Hingga 4 tahun yang lalu, saya hanyalah seorang hamba biasa, saya mengurus ladang atas nama majikan saya, keluarga von Kufstein. Ketika pertama kali bertemu Raja Brengar, beliau masih muda, lemah, dan sakit-sakitan, tetapi beliau punya impian. Impian tentang Kufstein yang mandiri, di mana rakyatnya diberi imbalan yang layak atas kerja keras mereka. Ini adalah impian yang dapat diraih oleh siapapun, terlepas dari latar belakang pendidikannya, dalam hidup, apapun yang diinginkannya berdasarkan prestasi. Awalnya, saya pikir dia hanya seorang pemuda idealis, tetapi saya telah menyaksikan kota tempat saya dibesarkan bertransformasi menjadi kota yang luar biasa selama 4 tahun terakhir ini. Brengar von Kufstein menaklukkan Tirol setelah Count Lothar mengkhianati Duke Wilmar berkat kerja keras orang-orang yang lebih hebat dari saya. Yang mengejutkan saya, pria yang dulu bekerja keras di ladang bersama saya kini menjadi Count Tirol, dan dengan itu, ia membawa inovasi yang sama yang telah membawa baroninya menuju kemakmuran ke seluruh county. Namun itu belum cukup, ketika pasukan Bavaria menyerbu, Brengar memimpin pasukan Tirol untuk merebut kembali Austria secara keseluruhan. Sayangnya, sang adipati dan garis keturunannya meninggal dunia tak lama kemudian, dan Brengar diangkat menjadi adipati yang baru. Kami telah menikmati perdamaian yang stabil selama 2 tahun terakhir, yang memungkinkan kami untuk tumbuh dalam kekayaan dan kemakmuran. Raja Brengar telah melakukan hal yang tak terbayangkan, ia telah menciptakan dunia di mana seorang petani rendahan seperti saya dapat memiliki tanah saya dan mengelolanya sepenuhnya bersama keluarga saya. Kekayaan yang saya peroleh dari ini memungkinkan saya untuk membeli lebih banyak tanah dan memperluasnya. Kini saya sedang membangun pabrik yang akan memproduksi kertas dari produk-produk yang saya tanam. 4 tahun lalu, saya tak pernah membayangkan nasib seperti itu, tetapi inilah kenyataan yang kita semua saksikan. Tanpa Brengar, dan para pria pemberani yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk membuka jalan bagi masa depan ini, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang, kemungkinan besar saya akan mati kelaparan bersama keluarga saya di musim dingin yang sangat keras. Jadi, saya pikir sudah menjadi kewajiban semua pria, yang mampu memanggul senjata, untuk setidaknya menyediakan garis pertahanan terakhir bagi tanah air kita. Sementara tentara kita berperang demi mempertahankan kemerdekaan kita, tanggung jawab untuk melindungi rumah kita, keluarga kita, bisnis kita, dan yang terpenting, bangsa kita, seharusnya berada di tangan setiap pria yang berbadan sehat di Austria. Saya sendiri mendukung pembentukan Garda Nasional, dan saya harap Anda semua merenungkan apa yang telah Anda peroleh dari pengorbanan para pemuda yang telah berjuang dan gugur untuk mencapai apa yang telah kita semua capai di bawah kepemimpinan Brengar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Setelah pidato penuh semangat ini, Gunther turun dari podium dan kembali ke tempat duduknya. Saat ia melakukannya, ia mendengar tepuk tangan pelan, yang mulai menyebar. Tak lama kemudian, seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan. Setelah itu, Ketua DPR berdiri di podium dan mulai memberikan suara. Semua mendukung pembentukan milisi nasional seperti yang diusulkan oleh Kanselir Otto von Gratz. Setelah pidato Gunther, mereka yang memiliki keraguan terhadap RUU tersebut dibungkam dan bahkan menunjukkan dukungan mereka terhadap gagasan tersebut. Keputusan tersebut akhirnya bulat, dan setelah Reichstag mengesahkannya, RUU tersebut akan dikirim ke Senat, di mana mereka akan memberikan suara. Baru setelah disetujui di Senat, RUU tersebut akan dikirim ke kantor kanselir, di mana, tanpa kehadiran Brengar, ia berwenang untuk menandatanganinya menjadi undang-undang.
Undang-Undang Milisi tahun 1421 menjadi undang-undang penting pertama yang disahkan sepenuhnya oleh pemerintahan semi-konstitusional yang baru dibentuk oleh Berengar. Saat ia berperang, tangan-tangan terampil yang ia miliki meninggalkan pemerintahan Austria untuk memulai proses pembentukan masyarakat di mana latihan bela diri di usia muda suatu hari nanti akan dianggap sebagai norma. Bab 315. Putri Granada. Sementara perang kemerdekaan Austria sedang berlangsung di Kerajaan Italia dan Konfederasi Swiss, pertempuran lain mulai memanas ketika pasukan Granada berperang melawan Uni Iberia. Berkat bantuan militer Austria, pasukan Granada telah berlipat ganda dan relatif terlatih dengan baik, setidaknya dibandingkan dengan musuh-musuh mereka. Sementara tentara Hasan terlibat dalam konflik berdarah di perbatasannya, mempertahankan sisa-sisa terakhir Al-Andalus, ia sibuk menghibur diri dengan perempuan dan anggur. Saat itu, Hasan kembali ke istananya di Granada. Tidak seperti Berengar, ia tidak ingin memimpin dari garis depan, beberapa pertempuran yang ia ikuti sudah cukup untuk seumur hidupnya. Ia justru menyerahkan upaya perang kepada para komandannya dengan bantuan para penasihat militer Austria. Sultan muda itu bersantai di sofa sementara istri-istrinya mengurus kebutuhannya, memberinya semangkuk anggur sementara ia menyesap anggurnya yang diperkaya. Selama masa pembersihan Hasan, para pengawal Berengar telah membunuh salah satu istrinya yang mencoba membunuhnya, dan ia telah menghabisi istri lainnya yang setia kepada faksi fundamentalis. Oleh karena itu, Sultan muda itu saat ini hanya memiliki 2 istri. Meskipun demikian, ia ingin memperluas haremnya. Namun, ia tidak menerima sembarang wanita, ia menginginkan harem yang terdiri dari wanita-wanita muda yang cantik untuk memenuhi kebutuhannya, seperti yang telah diperoleh Berengar. Sambil menikmati hedonisme, seorang wanita muda yang cantik menghampiri Sultan muda. Wanita ini cukup tinggi dan memiliki tubuh yang luar biasa berisi, bisa dibilang ukuran tubuhnya mencapai rasio sempurna, dan payudaranya bahkan lebih besar daripada linde. Kulitnya yang kecoklatan berkilau karena keringat akibat panasnya iklim kering yang menyelimuti kota Granada. Wanita ini mengenakan gaun gaya kaftan sutra tradisional yang diwarnai ungu dan memiliki sulaman emas di atasnya. Ia mengenakan kerudung wajah yang serasi yang terbuat dari sutra tipis, sehingga membuatnya tampak semi-transparan. Rambutnya yang hitam diikat menjadi ekor kuda, dan mata kuningnya yang berkilau cukup untuk memabukkan siapapun yang menatap batu permata cerah yang merupakan iris matanya. Wanita ini bukan salah satu istri Hasan, melainkan kakak perempuannya, Yasmin. Ketika ia melihat adik laki-lakinya bermalas-malasan bersama istri-istrinya, alih-alih memimpin pasukannya, ia menyilangkan tangan di bawah dadanya yang berat dan mulai menegur Sultan muda itu seolah-olah ia masih anak-anak. Astaga, apa yang kulihat di sini? Kalau bukan adikku yang manis, kau di sini bermalas-malasan di Granada sementara kau mengirim prajuritmu untuk gugur di garis depan melawan musuh kita. Kalau saja aku tidak tahu lebih jauh, aku akan bilang kau takut berperang. Ketika sang putri mengatakan hal ini, para istri Sultan memelototinya dengan tajam, mereka menyadari betapa ia memanjakan adik laki-lakinya dan juga iri dengan kecantikan alaminya. Meskipun pakaian mereka minim seperti penari perut, mereka tetap tidak mampu memikat hati seorang pria selama Yasmin berada di ruangan itu. Merasakan permusuhan mereka, Yasmin tersenyum kejam di balik kerudungnya sebelum mengusir para wanita jalang yang menyebalkan itu. Kalau kau tidak keberatan, aku punya urusan penting yang harus dibicarakan dengan adikku. Meski istri-istri Hasan terus melotot padanya, Hasan akhirnya mendesah sebelum mengusir para wanitanya. Ayo. Seperti kata Yasmin, kita punya urusan yang harus dibicarakan. Setelah berkata demikian, kedua istri itu dengan berat hati meninggalkan ruangan. Baru setelah Yasmin memastikan kedua wanita itu tidak dapat mendengar lagi, ia mulai mengutuk tindakan Hasan. Sejujurnya, adikku, aku tahu tidak ada perempuan di garis depan. Tetapi sebagai Sultan, tugasmu adalah menginspirasi pasukanmu di medan perang, meskipun kau tidak berpartisipasi secara langsung. Aku hampir tidak bisa membayangkan seorang raja yang benar-benar berdiri berhadapan dengan prajuritnya di garis depan. Jika tersiar kabar bahwa Anda mundur dari medan perang agar bisa bermanja-manja di pelukan istri-istri Anda, apa yang akan dipikirkan para prajurit Anda tentang Anda? Apakah mereka akan menganggap Anda seorang Sultan yang pantas mati deminya? Mendengar kata-kata kasar itu, raut wajah Hasan langsung berubah muram. Setelah itu, ia membaringkan tubuhnya di atas dipan dan menguap karena kelelahan. Aku sama sekali tidak cocok untuk berperang, aku hampir mati dalam pertempuran terakhir yang kuhadapi, kepalaku hampir terpenggal oleh salah satu meriamku. Aku telah memutuskan untuk menyerahkan perang kepada orang-orang yang paling tepat. Lagi pula, dengan dukungan Austria, mustahil kita bisa kalah dalam perang ini. Melihat ketenangan Hasan, Yasmin mendesah sebelum duduk di sampingnya, membelai rambut gelap Hasan, yang senada dengan rambutnya sendiri, seraya memanjakan Sultan muda itu seperti anak kecil. Sambil melakukannya, Yasmin mengucapkan kata-kata bijak. Saya mengkritik Anda hanya karena saya peduli. Anda terlalu bergantung pada sekutu Anda dan kurang mengandalkan kekuatan Anda sendiri.
Bagaimana jika Austria memiliki niat buruk terhadap emirat kita? Lagi pula, mereka Kristen, dan meskipun mereka mungkin reformis, itu tidak berarti kebencian yang telah berlangsung selama berabad-abad di antara rakyat kita dapat terkikis begitu saja. Meski sudah diperingatkan, Hasan tampak tak peduli. Sebaliknya, ia mengalihkan perhatian dan menatap mata kuning nan indah milik adiknya dengan raut penuh kasih sayang. Itu tidak akan terjadi. Aku tahu Brenger berniat memanfaatkan kita untuk menghambat gereja Katolik, tapi kita membutuhkannya jika kita ingin bertahan di era yang penuh gejolak ini. Jadi, aku memutuskan, saat aku bertemu dengannya lagi nanti, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkannya agar mau menerimamu dan mempererat aliansi rapuh kita ini untuk masa depan yang tak terelakkan. Saat Yasmin mendengar rencana kakaknya untuknya, dia menarik tangannya dan dengan kaget dan melihat ke arah lain saat dia berusaha menemukan kata-kata untuk meyakinkannya sebaliknya. Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, Hasan mengangkat tangannya untuk membungkamnya sebelum berbicara mengatasi pikirannya. Yas, kamu baru saja berusia 26 tahun di bulan Juni, kamu sudah jauh melewati usia menikah, jika kamu tidak segera menikah, kamu tidak akan pernah punya suami atau keluarga. Satu-satunya alasan kamu belum menikah adalah karena ayah kita terlalu memanjakanmu dan tidak pernah bisa menemukan pria yang cocok untuk putri kecilnya yang berharga. Putri Granada terus mengalihkan pandangannya sambil menggumamkan kata-kata itu dengan pelan. Apa, bagaimana kalau dia bilang tidak? Menanggapi hal itu, Hasan mencengkeram wajah Yasmin yang terselubung cadar dan menariknya ke hadapannya, sementara Yasmin menanggapi dengan ekspresi tegas. Aku tidak akan membiarkan dia berkata tidak, dia sudah membicarakan keinginannya untuk memiliki banyak istri, dan jika dia tidak cukup menghormati aliansi kami untuk mengambil adikku yang cantik sebagai istrinya, maka dia bisa mempertimbangkannya lagi. Tentu saja, saya tidak akan terlalu menekannya pada awalnya. Lain kali saya bertemu dengannya, saya akan menyampaikan gagasan itu dan menilai reaksinya secara umum. Lalu saya akan terus mendesaknya sampai dia setuju. Yasmin mulai mendesah berat mendengar hal itu sebelum menggelengkan kepalanya, yang masih digenggam oleh tangan kokoh Hasan. Saudaraku tersayang, sekali ini saja kau benar-benar telah memikirkan sesuatu dengan matang. Hasan berpura-pura tersinggung saat dia menarik tangannya dan mulai mengkritik pilihan kata-kata kakak perempuannya. Apa maksudmu sekali ini dalam hidupku? Aku selalu memikirkan semuanya. Setelah berkata demikian, Yasmin mulai terkikik sebelum ia mencengkeram kepala Hasan dan menjejalkannya ke dadanya sambil membelai rambutnya sambil berbicara kepadanya dengan nada merendahkan. Tentu saja. Diperlakukan seperti anak kecil lagi, Hasan mulai cemberut. Tak peduli seberapa besar usianya, adiknya akan terus memperlakukannya seperti itu. Maka ia mendesah berat sambil menikmati pelukan itu. Tak lama kemudian, Yasmin melepaskannya sebelum mendekati pintu keluar. Ketika dia melakukannya, sang putri cantik memanggil adik laki-lakinya sekali lagi dengan tatapan tegas yang tersembunyi di balik kerudungnya. Sebaiknya kau ingat bahwa kau adalah Sultan Granada dan prajuritmu membutuhkanmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Putri Granada yang cantik itu meninggalkan ruangan, meninggalkan Sultan muda sendirian sambil menyeringai puas. Setelah itu, ia mengambil sebotol anggur yang diperolehnya dari perdagangan dengan Austria dan mulai menuangkan isinya ke dalam gelas kristal, lalu mengaduk-aduk cairan merah itu sebelum menyesapnya. Setelah berbuat demikian, dia menghembuskan napas dalam-dalam sebelum berpikir keras. Aku penasaran bagaimana reaksi Brenger saat melihat adikku yang cantik untuk pertama kalinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.